Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TIJ dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sahabat TIJ, seperti kita lihat kemarin, saya pikir sudah closing masalah drama bambu petuk. Ternyata ada penambahan episode terbaru. Oke, kita layani teman-teman. Kemarin kita padahal sudah closing, sudah tutup toko. Namun si pembelinya datang saat toko sudah tutup. Kemudian sebelumnya beliau mengundang toko untuk datang ke tempat beliau. Nah, beginilah model bisnis seperti ini teman-teman. Namun tidak apa-apa, dan kita juga sedikit sengaja karena kita sudah memprediksi bahwa kalau kita closing kemarin itu suratnya langsung datang, langsung akan dikirim. Karena kita sebelumnya sudah menunggu 1 minggu, namun tak kunjung tiba, cuman menampak-nampakkan formatnya. Namun ketika kita buat video closing kemarin, suratnya langsung mau meluncur. Oke, tidak masalah teman-teman. Namun sebelum saya menanggapi itu, saya ingin mengajak teman-teman untuk berpikir secara logis, ya. Tentunya sahabat TIJ yang masih mau berpikir dengan akal sehat, kita akan menunjukkan testimoni hari ini. Dan mungkin banyak teman-teman juga yang menganggap bahwa saya mendompleng popularitas kemudian menjatuhkan atau memfitnah Bang Paul. Saya akan menjawab tidak. Fitnah adalah sesuatu tuduhan yang tidak benar. Namun ketika kita mengatakan sebuah kebenaran, maka itu bukan sebuah fitnah. Saya mengatakan Bang Paul pembohong. Tentu saya punya argumen kuat dalam hal ini. Ya, pertama, beliau mengatakan apabila ada bambu petuk asli, beliau akan datangi ke tempatnya. Beliau tidak melakukan itu, teman-teman. Kemudian beliau berjanji apabila yang beliau lakukan adalah pembodohan, maka beliau akan turun tahta atau turun dari profesinya sebagai Master of Bambu Petuk Indonesia. Dan kita sudah buktikan beliau berbohong, edukasinya tidak benar. Oke, dan beliau langsung merangkul untuk meminta maaf waktu itu karena tidak mau turun tahta. Kemudian apabila saya berbohong, edukasi yang saya lakukan tidak benar, saya akan menutup akun saya akan membumi hanguskan akun saya, dan itu tidak terjadi. Kita sudah membuktikan beliau juga tidak benar dalam beredukasi. Edukasi apa yang beliau sampaikan dari bambu itu? Nah, ternyata kita sudah buktikan bahwa itu bukan edukasi yang sebenarnya. Beliau juga tidak melakukan apa yang menjadi janji beliau. Itu sama dengan membodohi, ya, atau berbohong. Tidak masalah. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian beliau sudah menunjukkan sikap pengecut beliau yang tidak berani datang kemari sebelumnya. Kemudian ketika saya menunjukkan saya yang akan datang ke sana, langsung ramai-ramai respon seperti saat ini. Tidak masalah. Dan yang kita buat kemarin adalah bentuk testimoni, teman-teman. Selama ini saya mengatakan Bang Paul pembohong, saya sudah buktikan memang benar. Selama ini saya mengatakan bahwa dalam bisnis ini ada uang klaim, dan saya sudah membuktikannya. Dan selama ini saya juga mengatakan bahwa bisnis ini ada barang, tidak ada pembeli. Ada pembeli, tidak ada barang. Itulah yang saya tunjukkan kepada teman-teman melalui video terakhir kemarin. Ketika barangnya ada, Bang Paulnya tidak mau datang. Begitu saya tutup toko, beliau sibuk membuatkan surat. Dan buktinya di menit ke-11 ya, di menit ke-11 video beliau yang terakhir tentang surat pernyataan akan meluncur ke Aceh itu, beliau menyebutkan di menit ke-11, saya buru-buru menyiapkan surat, mengirimkan surat dan segala macam. Lebih kurang seperti itu, teman-teman. Itu artinya apa? Begitu saya closing, saya lempar video saya di YouTube, beliau nonton, kemudian beliau baru sibuk membuat video untuk mengirimkan surat itu. Karena itu sudah lama kita kasih waktu. Tidak masalah, teman-teman, tidak masalah. Namun beliau salah menduga. Beliau menganggap bahwa ini adalah bentuk
alasan saya untuk tidak menjual? Tentu kita jual, teman-teman. Tentu kita jual. Lu beli, gua jual. Oke? Jadi sahabat TIJ jangan berkecil hati. Kita tetap akan membuktikan apa yang kita bahas selama ini, apa yang kita kowar-kowarkan selama ini. Jadi menyangkut rencana kedatangan saya ke Jogja, itu kita masih punya waktu sekitar beberapa hari lagi. Karena kemarin 1 bulan atau setelah lockdown ini selesai. Oke, katakanlah kita tidak datang dalam bulan ini. Kita tunggu lockdownnya selesai, kita akan datang. Kita ke Jogja atau mengambil jalan tengah. Karena selama ini mereka sendiri yang berkoar-koar untuk jumpa di tengah saja. Oke, hari ini saya layani teman-teman. Kalau saya ke Jogja, ternyata ini tidak benar. Hati-hati, Bang Paul janji rumahnya disuruh bakar. Kalau tidak benar ya. Dan walaupun tidak tega, mungkin untuk pembuktian nggak masalah teman-teman ya. Kita tes nanti. Kemudian kalau ambil jalan tengah, saya nanti akan meminta kita bertemu di Malaysia. Siap nggak? Berani nggak? Bukan di Jakarta. Antara Aceh dan Jogja. Maaf, ini bukan menyebutkan suku ya. Ini menyebutkan tempat. Antara Aceh dan Jogja. Tengahnya bukan Jakarta teman-teman. Jadi kalau untuk mengelabui saya kayaknya kurang cocok teman-teman, kurang tepat ya. Jadi kalau mau di tengah, kita jumpa di Malaysia. Insya Allah saya akan layani. Tapi kalau jumpa di Jogja, saya berminat datang ke Jogja ke rumah Bang Paul, tentu kita akan berjumpa di Jogja. Dan saya tanya sama teman-teman hari ini, yang masih terus berpegang teguh pada kebenaran, insya Allah kita akan buktikan dalam waktu dekat, sedekat-dekatnya teman-teman. Dan kalau teman-teman yang sudah tidak komitmen lagi dengan TIJ, menganggap TIJ pembual, silahkan unsubscribe dan mungkin dukung yang di sana karena menurut kalian benar. Dan apa yang pernah saya ucapkan tentu akan saya buktikan. Dan kemarin adalah video jebakan lagi yang saya buat untuk membuktikan bahwa ada barang, tidak ada pembeli. Ada pembeli, tidak ada barang. Namun kita ready. Barangnya ready. Ya, tinggal tunggu timingnya saja. Toh suratnya belum sampai ke tangan saya, baru dikirim. Setelah lihat video kemarin, suratnya buru-buru dikirim. Biar pamornya naik. Itu nggak masalah teman-teman. Kita maklumi. Namun saya katakan kepada teman-teman siapapun, wallahi ini bukan settingan. Ini bukan drama antara saya dengan Paul. Dan ini benar-benar murni persoalan. Karena beliau sendiri yang memulai. Kenapa beliau sendiri yang memulai? Seharusnya ini tidak sampai dipublish. Jual beli ini hanya antara kita-kita saja. Ini sudah terlanjur dipublish karena beliau mempublish isi chat saya dengan beliau tentang rencana beliau membeli bambu petuk saya. Beliau seperti anak-anak mengirim video chat saya di depan umum ya, dipublish. Kemudian balas-balasan itu terakhir seperti ini ya, terakhir melebar, dipublish. Namun tidak apa-apa, kita layani teman-teman. Sahabat TIJ, berpegang teguhlah kepada kebenaran. Ini akan saya buktikan kepada kalian semua. Ya, hati-hati kalau berbohong, hati-hati. Anda akan terjerumus ke lubang yang Anda gali sendiri. Tapi kalau Anda benar, jangan pernah takut teman-teman. Dan saya sudah merespon ini dan saya akan mendatangi ke sana insya Allah. Mengenai jadwal dan waktunya nanti kita tentukan. Karena saat ku undang engkau tak datang, saat kau sudah tak mengundang, aku yang akan datang. Camkan itu teman-teman. Ingat kata-kata dari saya ini. Oke? Kalau ke Jogja saya datang tiba-tiba. Tapi kalau ada deal kita jumpa di tengah di Malaysia, nanti kita buat kesepakatan, kita tunjukkan di publish. Oke? Terima kasih banyak sudah mau menonton channel kita hari ini. Semoga bermanfaat. Awas, ini permainan saya pawangnya. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.